Update KKB Papua, serang pejabat dan sandera 4 pekerja BTS, padahal amunisi dan senjata sudah disita. Inilah kronologi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua menyerang rombongan pejabat Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan pada Jumat 12 Mei 2023. Dalam penyerangan tersebut, 2 orang terluka akibat dianiaya KKB Papua. Tak sampai di situ, KKB Papua juga menyandera 4 pekerja pembangunan base transceiver stasiun BTS milik Bakti Kominfo di Okbibak, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, dan Rem 172-PWY Brigjen TNI Jo Sembiring mengungkapkan penyerangan itu dilakukan 5 orang anggota KKB Papua saat petugas dari Bakti Kominfo didampingi Kepala Dinas Kominfo Pegunungan Bintang ke Okbibak meninjau lokasi pembangunan BTS. Tiba-tiba 5 orang datang dan menyerang mereka serta menyandera 4 orang lainnya. Disebutkan bahwa yang terluka bersama Kadis Infokom Pegunungan Bintang kembali ke Oksibil. Ia menambahkan saat ini ke distrik Okbibak sedang menuju TKP. Korban akan dievakuasi ke Jayapura. 2 korban yang alami luka-luka saat ini dalam perjalanan ke Jayapura untuk mendapat perawatan, kata Danrem Brigjen TNI Jo Sembiring ketika dihubungi dari Merauke. Sebelum penyerangan ini, kondisi KKB Papua mulai terpuruk setelah ratusan amunisi dan senjata disita. Satgas Damai Kartens bahkan TNI Polri juga menangkap 13 anggota KKB Papua. Satgas Damai Kartens telah menyita 13 pucuk senjata api dan 710 amunisi berbagai kaliber dari tangan kelompok kriminal bersenjata KKB. 6 dari 13 pucuk senjata api disita dari pimpinan Eganus Kogoya di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Sementara 4 pucuk dari Kabupaten Jayapura, 2 pucuk dari Kabupaten Puncak, dan 1 dari Kabupaten Jayapura. Penyitaan 13 pucuk senjata api merupakan bentuk keseriusan TNI Polri, kata Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faizal Ramadhani di Jayapura, Selasa 2 Mei 2023. Seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel 13 senjata api dan ratusan amunisi disita polisi, 31 anggota KKB Papua ditahan. Satgas Damai Kartens juga menyita 16 magazin dan 136 senjata tajam. Selain itu, ada pula alat komunikasi berupa 76 unit ponsel dan 23 handy-talkie. Turut disita pula 4 unit radio SSB, 7 buah kamera dan teropong, 4 laptop, dan 4 bendera bintang kejora. Kombes Faizal menyebutkan pihaknya telah menahan 31 orang anggota KKB untuk menjalani proses hukum. Penyidik masih melengkapi data sebelum dilimpahkan ke jaksa untuk diproses hukum lebih lanjut. Katanya, anggota KKB yang diproses hukum adalah yang barang bukti telah cukup. Melansir dari penerangan Kodam Cendrawasih, mantan anggota KKB Papua berinisial SDRE 32 tahun dan J35 menyerahkan secara sukarela senjata api Senpi jenis ankle lock kepada Satgas Pantas RI PNG Yonif 725-Worogi Naungan Kolakops Kurem 174-ATW di Kabupaten Boven Dugioil, Papua Selatan. Hal tersebut diungkapkan Komandan Satgas dan Satgas Letkol Insaferudin Mutasidi SE dalam keterangannya. Disebutkan J dan E mendatangi pos Satgas Yonif 725-Worogi sambil membahas senjata api. Saat Jumat pagi, SDRJ dan E mendatangi salah satu pos Satgas Yonif 725 Worogi setelah diterima oleh anggota pos. Kemudian kedua orang tersebut mengaku membahas senjata api jenis ankle lock dengan maksud ingin menyerahkan kepada anggota pos Satgas Yonif 725-Worogi, ungkap dan Satgas
Lebih lanjut, Letkol Saifuruddin mengungkapkan bahwa penyerangan senjata api oleh SDRE dan J kepada Satgas Yonif 725-Worogi merupakan hasil dari hubungan baik dengan masyarakat. Selama ini Satgas Yonif 725-Worogi melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG khususnya di wilayah Boven Digoil. Tentunya sudah banyak melakukan interaksi dan menjalin silaturahmi dengan baik dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pos jajaran Satgas Yonif 725-Worogi. Hal inilah yang mendasari penyerahan Senpi secara sukarela kepada Satgas Yonif 725-WRG sesuai dengan pernyataan SDR, J, dan E di saat penyerahan Senpi tersebut. Tutupnya, dalam kesempatan tersebut, sembari menyerahkan Senpi jenis Enkelop, kedua warga tersebut juga mengajak teman-teman lainnya di Papua yang di gunung untuk mengikuti jejak guna menciptakan kedamaian di wilayah Papua. Setelah ditelisik, diperoleh informasi bahwa SDR, J, dan I merupakan salah satu mantan anggota kelompok separatis teroris bersenjata Kodap 5 wilayah Papua Selatan yang telah sadar dan kembali mengabdikan dirinya ke pangkuan Republik Indonesia serta menjaga kedamaian di wilayah Papua.